hanya kau dalam hatiku, kau dalam jiwaku. Bapa, hidupku hanya milikmu, hidupku hanya untukmu, ku mau selalu memujimu. Aku sungguh cinta Yesus. Aku sungguh cinta Yesus. Jadi salah satu Tuhan datang dari surga ke sini, Dia membawa kerajaannya di dalam dunia ini. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini nggak perlu tunggu nanti mati dulu baru ke. Dia mati supaya kita layak masuk surga. Kalau nggak ada seorang pun yang layak. Ya, syarat untuk manusia masuk surga harus ada darah anak domba, harus ada darah manusia tidak bernoda dan tak bercacat. Benar nggak? Ada manusia nggak dosa? Ada. Nggak ada. Satu-satunya cuma Yesus. Dia mati dengan korbannya, dengan darahnya yang suci, ya. Dia tebus dosa kita sehingga dia bisa bawa kita ke surga, dan kerajaannya itu dia hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Jadi walaupun ibu-ibu bapak-bapak di tempat ini masih di dalam dunia ini, ya, bapak-bapak ibu-ibu ya, bisa merasakan surga. Oh, aminnya cuma sedikit. Kurang yakin ini pasti. Kayaknya kurang yakin. Nggak main-main. Bahkan ya, dia menjadikan hidup bapak-bapak ibu-ibu rumahnya. Ya, lihat Ibrani 3. Ya, ini sebenarnya bukan khotbah saya, tapi saya ingin lanjutan nanti ke sana. Ibrani 3. Semoga saya nggak salah, soalnya ini di luar catatan saya ibu. Bapak ya, jadi tolong dimaklumin tuh. Sampai bawa kacamata lupa dipakai pas baca. Haleluya. Padahal umur saya baru 25 tahun. Mantap. Ketawain sih. Tahun tua ya Pak ya? 27. Wah. 12 tahun. Bahaya. Waktu 33 tahun yang lalu. Ya, kita lihat coba ya, bahwa Tuhan tuh nggak main-main. Dia bawa kerajaan surga tengah-tengah dunia ini. Bahkan dia menjadikan hidup kita rumahnya. Ibrani 3. Ibrani 6. Ibrani 6. Ayat 3. Benar ya? Coba. Oh, bukan, terbalik. Nah, Ibrani 3 ayat 6. Ya, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya siapa? Benar nggak? Jadi jangan sembarangan dengan hidup bapak-bapak ibu-ibu. Ada Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kalau Tuhan datang, Dia bawa apa? Bawa surga kan? Benar nggak? Betul. Mas kalian percaya nggak kalau surga itu ada di dalam dunia ini? Surga itu ada di dalam hidup bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian. Hanya saja dia mungkin belum jadi kepala, makanya kita nggak ngerasain surga. Benar? Kan di sini kan dia ngepalai rumahnya. Baru kalau dia jadi kepala, surga ada dalam hidup bapak-bapak, ibu saudara sekalian. Dan satu ayat lagi, biar lebih yakin bahwa surga itu ya Tuhan datangkan ke dunia ini, dan kita mau dipakai Tuhan untuk mendatangkan surga itu. Dia pakai hidup bapak-bapak ibu semuanya. Ya, 1 Korintus 6. Nggak main-main Tuhan itu. Kalau kita tahu dalam firman Tuhan ini, saya hari ini ya hanya mau mengatakan Tuhan udah kasih segala-galanya buat kita. Kenapa kita nggak bisa menikmati ini yang akan nanti kita pelajari? Ya. Tuhan udah kasih segala, nggak ada lagi yang bisa diberikan. Apalagi yang ibu-ibu bapak-bapak minta. Dia udah kasih nyawanya, bahkan bukan hidup yang di sini aja, untuk hidup yang akan datang dia udah sediakan buat kita. Jadi nggak ada lagi yang Tuhan bisa berikan, semua udah diberikan. Masalahnya kita belum bisa menikmati. Benar? Tuh kita yang nggak bisa menikmati. Nggak perlu lagi kita minta berkat, nggak perlu lagi kita minta mujizat, nggak perlu lagi kita minta apa-apa yang ada di dalam dunia ini, keperluan kita dunia ini nggak perlu lagi.
Tuhan udah kasih semuanya. Cuman terkadang kita yang nggak mengerti mengapa itu semua nggak terjadi dalam hidup ini. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, untuk menjadikan kita rumahnya, apa yang Tuhan kasih kepada kita. Ayo baca sama-sama ya pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh? Siapa itu Roh Kudus? Tuhan, Allah sendiri. Ya, Allah sendiri, Roh Tuhan sendiri. Makanya jangan main-main dalam hidup ini. Tuhan udah kasih segala-galanya. Dia tinggal di dalam hidup saudara. Masa sih ada Tuhan dalam diri kita, kita takut, lebih percaya kepada ketakutan kita? Ya kan? Lebih khawatir dengan kekurangan kita. Kalau gitu dia bukan Tuhan. Ya kan? Kalau nggak usah jauh-jauh, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tinggal di rumah presiden, masih khawatir, masih takut? Enggak, apalagi ini bukan presiden lagi. Di atas. Bapak di atas segala presiden, Amin. yang punya langit dan bumi. Apalagi yang perlu kita takutin? Apalagi yang perlu kita khawatirin? Apalagi yang perlu kita minta? Segala-galanya udah di dalam hidup kita, karena Rohnya yang kudus tinggal di dalam hidup kita. Ya, yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi sendiri. Bahkan Tuhan bilang hidupmu bukan milik kamu sendiri. Hidup kita dijamin sama Tuhan. Ya, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, ayo kita, mungkin ibu-ibu bapak baru dengar ya khotbah hari ini, atau saya nggak tahu udah benar-benar. Cuma kalau sudah benar, saya hanya mau ingatkan, jangan mau lagi kita terbelenggu dengan rasa khawatir, rasa takut. Pasca itu punya banyak arti. Kalau kita tahu kita ini rumah Tuhan, jelek-jelek begini saya Bu, ya ini rumah Tuhan. Amin. Saya harus menjaga hidup saya. Jelek-jelek gini, ada Roh Tuhan dalam diri saya. Yes, amin. Saya nggak pernah peduli orang mau ngomong apa, mau gosipin apa, ya kan? Mau bilang saya apa, saya nggak peduli. Kalau orang menghina kita, jelek-jelekin kita, gosipin kita, segala macam tentang kita, itu urusan sama dia. Nah, udah kelar. Ya, salah sendiri urusan sama Tuhan ya. Tugas saya cuma kemana aku dia kasihan dia Tuhan. Benar? Ngapain kita ngotot bela diri? Ngapain kita ngotot-ngotot harus cari kebenaran, tunjukin kebenaran? Nggak perlu. Nggak perlu. Ya kan? Yang perlu adalah kita hidup sekali lagi dalam kerajaan surga. Amin. Kita lihat ya. Kisah Para Rasul 1. Apa yang Yesus lakukan, yang Yesus katakan ketika dia mati, bangkit, ya kan, dia hidup kan selama 40 hari. Apa yang dia lakukan kepada murid-muridnya? Apa yang dia bicarakan? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Ya. Ini dikatakan kepada mereka itu murid-murid, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau saat itu ibu bapak-bapak sudah hidup, ya. Jadi kepada kita, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, dia sekalian membuktikan bahwa dia itu Tuhan, dia itu hidup, dia nggak bisa mati. Ya, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Kalau sampai dia berulang-ulang itu penting nggak? Saya ngomong sama pastor ada sesuatu berulang-ulang, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi berulang-ulang. Kira-kira penting nggak? Penting. Sangat penting. Kita perhatikan, berkat bukan soal mukjizat lagi. Tapi saya nggak bahas ke sana. Ya. Tapi berulang-ulang ini penting. Apa yang dia ulang-ulang? Menampakkan diri. Selain dia berulang-ulang menampakkan diri, dia menampakkan diri bukan mau mejeng. Saya hidup, saya hadir. Enggak. Ya, bukan mau sok-sokan nih, saya nggak mati, saya hidup lagi. Enggak. Ya, dia punya tujuan dan apa? Berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Betapa pentingnya kita mengerti tentang kerajaan Allah. Siapa yang tahu tentang kerajaan Allah di sini? Tahu Pak? Puji Tuhan Bapak tahu. Ada lagi yang tahu? Nah, ini yang jadi masalah buat hidup kita. Mengapa hidup kita masih khawatir?
Mengapa hidup kita masih takut? Mengapa hidup kita masih bingung? Karena kita tidak tahu tentang kerajaan Allah. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini, Dia ingin menyampaikan berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Singkatnya aja ya, baca Roma 14. Nggak apa-apa ya Bu ya, banyak-banyak ayat ya, supaya kita mengerti. Jadi Tuhan itu luar biasa. Amin. Itu punya berkesinambungan, susah ngomongnya saking menyala-nyala saja. Saling nyambung gitu satu dengan yang lain. Ya, biar ibu-ibu, bapak-bapak jelas apa yang saya jelaskan. Yang saya omong ini semua bukan karena hikmat saya, bukan karena kepintaran saya, tapi saya belajar dan saya nyontek dari firman Tuhan. Ya, Roma 14 ayat 17. 17 bro. Ini tentang kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah, coba lihat, makanan dan minuman. Coba yang diributin orang Kristen hari ini, yang diributin apa? Sembako, makanan, iya, makanya kenyang perut tetap masalahnya ada. Iya kan? Pusing tetap aja takut akan bayar ya Bu ya. Itu rumah roboh gimana? Iya kan? Itu gimana caranya? Oh, karena yang kita pusing ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Ini yang harus kita perhatikan di dalam hidup ini. Gak usah mikirin yang lain Bu. Mikirin firman Tuhan setiap hari. Mikirin berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau lagi bingung, baca firman Tuhan. Kalau lagi takut, baca firman Tuhan. Percaya, ada jawabannya semuanya. Tuhan gak pernah dia bohong, gak mungkin. Dia bukan manusia. Cuman yang jadi masalah, kita nggak hidup dalam kerajaan Allah, kita nggak hidup dalam kebenarannya. Yang kita pusingkan, dunia lagi sibuk semua, pada pusing soal apa-apa naik, kita ikut-ikutan. Ya kan, dunia lagi mikir apa, kita ke bawah arus ke sana, perasaan pikiran kita dipikirin, aduh nanti gimana, bukan begitu. Kita keluar dari kerajaan Allah. Ya kan, kita mikirin kerajaan dunia ini. Bagaimana hidup nyaman di dunia ini, hidup enak di dunia ini, hidup berkecukupan di dunia ini. Padahal kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kebenaran, semuanya Tuhan tambahkan. Amin. Ya, ada ayatnya kan? Matius 6, lalu saya bukan ayat 33. Ya kan, carilah dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya, maka Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau ibu-ibu pusing soal makanan, kenyang, tetap pusing ada. Dia tentang dunia ini tetap di situ pusing tetap ada. Benar nggak? Karena nggak ada janjinya. Pikirkanlah makanan, minuman, kekayaan, ya maka semuanya akan ditambahkan. Nggak ada. Tapi kalau kita mengutamakan kebenaran, ya semuanya akan ditambahkan. Semuanya apa? Ya apa yang ibu butuhkan, bapak butuhkan. Semuanya ditambahkan yang di dunia ini. Maka tadi kan saya bilang, bukan yang hanya di dunia ini yang Tuhan tambahkan. Untuk hidup yang akan datang dipersiapkan semuanya. Tapi kita lebih percaya kepada dunia ini. Kita lebih percaya untuk kita keluar dari kerajaan Allah yang tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lebih percaya itu. Kita lebih percaya akan kabar-kabar yang ada kita dengar, gosip-gosip yang kita dengar. Ya kan, orang-orang yang jelekin kita, orang-orang yang syirik dengan kita. Kita lebih pusing dengan hal begitu dibanding dengan kebenaran. Ya kan, setelah kita hidup dalam kebenaran ada damai sejahtera. Dan ada sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ini kami tadi membahas ketika di mobil. Ya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, terus masalah hilang, enggak hilang. Sampai sekarang masalah saya juga enggak hilang. Masalah istri saya enggak hilang, masalah masuk. Kita tetap hidup dalam ya adanya, jalanin aja. Tapi hari depan kita bisa lewat. Kenapa? Karena saya tetap mempercayakan kebenaran, mempercayakan firman yang berkata dibanding dunia ini, dibanding perasaan saya sendiri, dibanding pikiran saya sendiri. Jadi setiap perasaan yang datang, pikiran yang datang, sesuaikan dengan firman. Kalau nggak sesuai, jangan percaya sama perasaan kita sendiri. Amin. Jangan percaya sama pikiran kita sendiri. Kan kita manusia yang terbatas. Ya kan? Kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan takut, jangan takut.
jangan khawatir, jangan khawatir. Iya jangan takut sih, jangan takut Pak, itu rumah mau roboh. Nah itu kan kadang-kadang iya, melihat fakta yang nyata, ya roboh deh, ya roboh beneran Bu. Terus perkataannya roboh ya roboh beneran. Ya, padahal mah nggak roboh Bu, percaya Bu. Asal ibu percaya firman Tuhan, Tuhan nanti yang nopang masa Tuhan pasti topang, jangan kan ditopang, dikasih rumah yang baru, percaya nggak? Amin. Yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Mau semua hari ini nggak mikirin lagi tentang hal-hal duniawi. Loh, masih yakin loh. Saya harus kasih ayat apa lagi nih? Semuanya ada di sini loh. Udah saya jelasin, amin, amin, amin. Gila mau sih kami kan? Iya, mau tinta ya. Ya terserah deh. Ya, enggak, saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Saya percaya setiap firman yang ibu-ibu hari ini dengar itu nggak akan sia-sia. Mau ibu nggak mau, dia akan paksakan ibu-ibu dan bapak-bapak di tempat ibu untuk melakukan itu. Karena ibu nggak mau setiap rumahnya ini tertinggal di dalam dunia ini. Tuhan akan bikin situasi dan kondisi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu percaya kepada dia, menggenapi setiap firman yang disampaikan. Kalau ibu masih nggak percaya, dia akan bikin kondisi yang susah siapa? Kita sendiri. Padahal Tuhan nggak mau bikin kita susah, nggak mau bikin kita sedih, nggak mau bikin kita menderita, nggak mau. Dia mau kita ini merasakan kerajaan surga. Dia udah datang jauh-jauh dari sana. Dia akan membawa kerajaannya supaya bahkan tadi kan saya di awal bilang katakan kan, ya dia udah kasih rohnya. Dia jadikan kita rumahnya. Tuhan apalagi? Apalagi kira-kira yang Tuhan harus berikan coba? Apalagi? Emang di surga nggak ada rumah Bu? Ada ya Bu ya. Rumahnya nggak bisa hancur, nggak bisa. Ya, nah ini dia masalahnya. Nah sekarang itu tadi pendahuluan dulu, Bapak. Nggak apa ya kalau saya kebablasan sampai jus 10 atau jus 9. Itu lontongnya belum dikuain kan? Takut kalau dikuain nanti dia makan. Ya, nggak. Ya, saya coba cepat aja ya. Nah sekarang kita